Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Rizkiananta. Saya Hermayanti. Dan saya Elina Risma Rizky. Akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Pengaruh Suhu dan Jumlah Penyeduhan Terhadap Kadar Kafein Terlarut dalam Produk Teh Hijau Kering dengan Metode KCKT. Yang akan dibahas yaitu latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, alat dan bahan, metode, hasil dan pembahasan, dan referensi. Selanjutnya, latar belakang. Teh adalah minuman yang terbuat dari tanaman Camellia sinensis dan merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Teh mengandung katekin yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Selain bermanfaat bagi kesehatan, di dalam teh juga terdapat kafein yang dapat berakibat kurang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Bermanfaat secara klinis seperti menstimulasi susunan syaraf pusat sehingga dapat mengurangi rasa kantuk dan menambah semangat, relaksasi otot polos terutama otot polos bronkus dan stimulasi otot jantung. Efek kafein yang lain dapat meningkatkan denyut jantung dan beresiko terhadap penumpukan kolesterol, menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan. Khasiat dan dampak berbahaya teh tergantung pada cara penyeduh teh. Semakin lama teh direndam, maka kafein dalam teh akan semakin terekstraksi dan menjadi oksidasi. Untuk analisis kandungan kafein di dalam produk teh hijau digunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor PDA atau photodiode array. Selanjutnya, permasalahan. Peneliti membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang pasti. Tentu, metode dan hasil harus relevan mengenai kandungan kafein dalam teh terhadap pengaruh suhu karena akan berpengaruh terhadap masyarakat. Efek samping kafein dalam teh harus dapat menyesuaikan mengenai beresiko terhadap penumpukan kolesterol. Untuk itu, hasil penelitian ini akan meminimalisir efek samping karena sudah mengetahui hasil dari penelitian. Berdasarkan kebiasaan masyarakat di Indonesia yang menyeduh teh dengan air hangat atau dengan air panas, baik yang berasal dari pemanas dispenser dengan suhu 70 derajat Celcius sampai suhu 80 derajat Celcius ataupun air yang mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius, maka digunakan variabel suhu ekstraksi dengan pelarut air pada suhu 50,70 dan 100 derajat Celcius. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, mengapa menggunakan metode KCKT? Berikan alasannya. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Yang ketiga, jelaskan suatu tindakan pembuktian dalam jurnal meliputi bahan, proses, dan prosedur. Yang keempat, jelaskan hasil dari uji selektivitas dalam jurnal. Alat dan bahan. Bahan produk teh hijau kepala jenggot PT Gunung Subur Sejahtera Solo Indonesia. Standar kafein merek Germany, Metanopro KCKT merek Germany, asam asetat glasial PA merek Germany, aqua bisitellata Icapamitos Potramas Indonesia. Alat Shimaju LC20AD yang dilengkapi dengan detektor PDA SPD M20A, degaser DGU 20A5R, kolam UB Dempak C18 Water, 3,9 x 300 mm 10 pm. Spektrofotometri UVV Shimaju HP 8452 single beam,
Analisis dilakukan pada panjang gelombang 27,3 nm, suhu 30 derajat Celcius, dan volume injeksi sebesar 100 UL. Metode pada studi ini digunakan 3 macam suhu: 50 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan 3 kali pengulangan penyeduhan. Kafein terlarut dianalisa dengan menggunakan kondisi KCKT sebagai berikut. Kolom C18 fase gerak metanol berbanding air dan berbanding asam asetat 2%, volume per volume 30:65:5, dengan laju alir 0,45 ml per menit. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 27,2. Parameter validasi yang dilakukan meliputi selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, LOD, dan LOQ. Seluruh parameter validasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil dan pembahasan. Kadar kafein tertinggi diperoleh pada penyeduhan pertama pada suhu 100 derajat Celcius, dan kadar kafein terendah ditemukan pada penyeduhan ketiga pada suhu yang sama. Berdasarkan SNI Badan Standarisasi Nasional 2016, persyaratan kadar air dalam produk teh hijau adalah 8%. Berdasarkan uji penetapan kadar air, diperoleh kadar air pada sampel teh hijau sebesar 7,35%, sehingga dapat dinyatakan bahwa kadar air dalam teh hijau telah memenuhi persyaratan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan metode KCKT terpilih, dapat dilihat bahwa kadar kafein di dalam teh hijau dipengaruhi oleh kondisi penyeduhan, yaitu suhu dan jumlah penyeduhan. Dapat disimpulkan bahwa suhu dan jumlah penyeduhan dapat mempengaruhi kadar kafein terlarut pada teh hijau. Hanya ini presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.